Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang piutang usaha dalam akuntansi. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Revan selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Cecilia Tiara Prilan, yang kedua Siti Kirania, yang ketiga Andre, yang keempat Asni, kelima Fajar Sidik dan Febrianti Sitianura. Piutang usaha dalam akuntansi. Next. Piutang usaha adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah disediakan. Dalam konteks akuntansi, piutang usaha diakui sebagai aset lancar, diharapkan akan dikonversi menjadi hak dalam waktu dekat, biasanya dalam jangka waktu 30 hingga 90 hari. Langsung saja kita masuk pada materi utama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Fajar. Baik, pengertian piutang usaha. Piutang usaha merupakan klaim yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Ini terjadi ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan, di mana pembayaran akan dilakukan di masa depan. Menurut PSAK nomor 9, piutang usaha mencangkup piutang yang timbul akibat penjualan produk atau jasa dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi karakteristik piutang usaha yang akan dibawakan oleh rekan saya Siti Kirania. Jadi selanjutnya ada karakteristik piutang usaha. Karakteristik piutang usaha ada 3, yaitu yang pertama adalah bunga. Beberapa piutang usaha dapat dikenakan bunga jika pembayaran dilakukan setelah jangka waktu yang disepakati. Yang kedua adalah tanggal jatuh tempo, di mana setiap piutang memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, dicantumkan untuk faktur untuk mengingatkan pelanggan tentang kewajiban pembayaran. Yang ketiga adalah konsekuensi keterlambatan. Jika debitur gagal membayar tepat waktu, dapat dikenakan penalti atau denda, dan perusahaan berhak mengambil langkah hukum untuk menagih hutang tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya jenis-jenis piutang usaha yang akan dibawakan oleh rekan saya Febrianti. Baik, selanjutnya jenis-jenis piutang usaha. Piutang usaha dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang muncul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didokumentasikan dalam bentuk wesel atau surat berharga dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang terakhir, piutang lain-lain. Piutang lain-lain termaksud piutang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penjualan utama, seperti pinjaman kepada karyawan atau piutang dari penjualan aset non-operasional. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi pengakuan dan pencatatan piutang usaha yang akan dibawakan oleh Tizi. Baik, pengakuan dan pencatatan piutang usaha dalam akuntansi. Pengakuan piutang dilakukan saat penjualan terjadi meskipun kas belum diterima. Proses pencatatannya yaitu yang pertama pengakuan piutang, mencatat piutang pada saat penjualan dilakukan. Yang kedua penerimaan kas, mencatat penerimaan kas saat debitur melakukan pembayaran. Yang ketiga pencatatan piutang ragu-ragu, mengakui potensi kerugian dari piutang yang mungkin tidak tertagih dengan membuat cadangan untuk kerugian tersebut. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Jika suatu piutang dipastikan tidak dapat ditagih, maka harus dihapus dari pembukuan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penyajian piutang yang akan dipaparkan oleh Andre. Baik, penyajian piutang usaha dalam laporan keuangan. Dalam neraca, piutang usaha disajikan sebagai aset lancar dan biasanya dicantumkan setelah dikurangi dengan penyisian untuk kerugian piutang tak tertagih. Penyajian ini mencerminkan nilai bersih yang diharapkan dapat direalisasikan dari piutang tersebut. Sesuai dengan PSAK nomor 9, semua piutang yang diperkirakan akan terrealisasi menjadi kas dalam setahun harus disajikan sebagai aset lancar.
Penyisian untuk kerugian piutang diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai real dari aset tersebut. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang akan dibawakan oleh Lasni. Baik, untuk kesimpulan dari piutang elemen krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. Pengelolaan yang efektif terhadap piutang ini tidak hanya mempengaruhi arus kas, tetapi juga kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan memahami pengertian karakteristik, jenis dan cara pencatatan serta penyajian piutang usaha, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan kredit dan koleksi pembayaran dan pelanggan. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Saya persilakan kepada Rehan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara pengakuan piutang ragu-ragu bisa mempengaruhi nilai piutang di laporan keuangan? Terus, apa yang perlu dilakukan perusahaan kalau ada perubahan aturan akuntansi tentang piutang? Sekian, terima kasih. Siapa lagi selanjutnya? Saya. Baik, saya persilakan kepada Nurul Istiqomah. Anjir lah ya orang. Oh gitu namanya. Baik, terima kasih. Saya Nurul Istiqomah, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu, apa saja indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas piutang usaha? Sekian, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi ingin bertanya? Saya. Alia Mutmina. Saya Saya ingin Alia. Ulan. Reswandi. Saya belum. Baik, Okta, silakan bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Oktarita Rahmadani dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, mengapa semua piutang yang diperkirakan akan terrealisasi menjadi kas dalam setahun harus disajikan sebagai aset lancar? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada rekan kelompok saya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Bagaimana cara pengakuan piutang ragu-ragu bisa memengaruhi nilai piutang di laporan keuangan? Terus apa yang dilakukan perusahaan kalau ada perubahan aturan akuntansi tentang piutang? Pengaruh pengakuan piutang ragu-ragu pada laporan keuangan yang pertama itu pengurangan nilai piutang bersih. Pengakuan piutang ragu-ragu dilakukan dengan mencatat keadaan kerugian piutang sebagai akun kontra. Dari nilai piutang bruto di neraca, akibatnya nilai piutang bersih yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Yang kedua, pengaruh pada laporan laba rugi. Beban piutang ragu-ragu diakui sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi akan mengurangi laba bersih perusahaan untuk periode tersebut. Tindakan perusahaan jika ada perubahan aturan akuntansi tentang piutang. Yang pertama itu evaluasi dampak perubahan. Perusahaan harus mengevaluasi bagaimana perubahan aturan memengaruhi kebijakan akuntansi yang digunakan, misalnya perubahan metode penghitungan cadangan kerugian piutang. Yang kedua, penerapan retrospektif atau prospektif. Jika perubahan aturan bersifat retrospektif, perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan sebelumnya untuk mencerminkan kebijakan baru. Jika bersifat prospektif, perubahan hanya
kan untuk transaksi dan peristiwa setelah tanggal perubahan aturan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Siti Nurul Istiqomah akan dijawab oleh Siti Kirenio. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Istiqomah, yang dimana pertanyaannya adalah apa saja indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas piutang usaha. Jadi ada dua indikator, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif, di mana indikator kuantitatif mencakup rasio piutang yang berisiko, rasio piutang aktif, rasio perputaran piutang, umur piutang rata-rata, dan presentase piutang yang melewati batas waktu. Untuk indikator kualitatif ada kualitas debitur, dokumentasi piutang, proses pengumpulan piutang, komunikasi dengan debitur, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Okta akan dijawab oleh rekan saya Andre. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta dari kelompok 8. Mengapa semua piutang yang diperkirakan akan terrealisasi menjadi kas dalam setahun harus disajikan sebagai aset lancar? Dikarenakan beberapa alasan. 1. Klasifikasi aset berdasarkan likuiditas. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan dapat dicairkan atau digunakan dalam operasi perusahaan dalam periode 1 tahun atau lebih pendek. 2. Prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, prinsip akuntansi mengharuskan penyajian yang konsisten dan relevan. 3. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Aset lancar membantu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 4. Memenuhi standar akuntansi. Dalam standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional, piutang yang diharapkan dapat terbayar dalam jangka waktu 1 tahun wajib dikategorikan sebagai aset lancar. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi kepada teman-teman yang bertanya, Rehan, Nurul, dan Okta, apa ada yang ingin disanggahkan atau ada yang kurang jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sudah paham dan tidak ada sanggahan dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan Nurul dan Rehan? Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah paham. Ya, baik, terima kasih. Saya sudah paham. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.